Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas perbengkelan A izin mempresentasikan mengenai materi pemotongan, pelubangan, dan penyambungan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nafisatul Munawaroh dengan NIM akhir 1002. Saya Safina Zahra dengan NIM akhir 1006. Baik, yang pertama di sini, slide pertama ini mengenai materi pemotongan. Pemotongan adalah proses mengurangi, memisahkan, atau menghilangkan sebagian material dari benda kerja dengan tujuan memperoleh ukuran, bentuk, atau bagian yang sesuai kebutuhan. Proses pemotongan merupakan kegiatan dasar dalam dunia perbengkelan, baik pada pekerjaan logam, kayu, maupun material komposit. Pemotongan dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari metode manual sederhana hingga menggunakan mesin berteknologi tinggi seperti plasma cutter atau laser cutting. Dalam praktiknya, pemotongan membutuhkan keterampilan, ketelitian, serta pemilihan alat yang tepat agar hasil potongan rapi, presisi, dan aman. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari pemotongan. Tujuan dari proses pemotongan antara lain yang pertama menghasilkan ukuran tertentu sesuai gambar kerja atau standar produksi. Yang kedua membentuk material menjadi bagian yang lebih kecil sehingga dapat digunakan pada proses berikutnya. Ketiga memperoleh bentuk khusus seperti potongan lengkung, miring atau bagian detail lain. Keempat menyiapkan material agar siap disambung, dibor, dibengkokkan atau dirakit. Kelima, memisahkan bagian yang rusak sehingga material dapat diperbaiki atau diganti. Nah, selanjutnya di sini terdapat metode dari pemotongan. Yang pertama yaitu pemotongan manual. Terdiri dari seperti gergaji besi, digunakan untuk memotong logam ringan seperti aluminium, tembaga, dan pipa besi kecil. Gergaji kayu digunakan pada material kayu atau papan. Yang terakhir yaitu pisau cutter, khusus bahan tipis seperti plastik, karet, atau akrilik. Yang kedua yaitu pemotongan mesin. Yang pertama yaitu gerinda potong, mampu memotong besi atau baja dengan cepat. Yang kedua, mesin jigsaw digunakan untuk potongan lengkung atau pola rumit pada kayu dan logam tipis. Yang ketiga yaitu circular saw, menghasilkan potongan lurus dan rapi pada kayu atau logam lembaran. Dan yang keempat yaitu band saw, cocok untuk potongan besar dan tebal dengan tingkat stabilitas tinggi. Yang terakhir yaitu pemotongan panas, yang terdiri dari oksiasetilen cutting, menggunakan campuran gas oksigen dan asetilen untuk memotong baja. Kedua itu plasma cutting, memanfaatkan plasma berkecepatan tinggi untuk memotong logam konduktor. Yang ketiga yaitu laser cutting, memberikan hasil sangat presisi, biasanya digunakan pada industri otomotif dan manufaktur komponen kecil. Selanjutnya yaitu materi mengenai pelubangan. Pelubangan adalah proses membuat lubang pada benda kerja dengan diameter dan kedalaman dengan posisi tertentu sesuai dengan kebutuhan. Proses ini penting dalam perbengkelan karena sering digunakan untuk pembuatan sambungan menggunakan baut, pemasangan paku keling, jalur kabel, dan lain-lain. Pelubangan membutuhkan kontrol dan akurasi yang baik agar lubang tidak melenceng dari titik pengukuran, terutama pada material logam. Selanjutnya yaitu tujuan dari pelubangan. Beberapa tujuan utama dari pelubangan di antara lain yaitu membuat lubang sambungan misalnya untuk baut, mur, dan rivet. Kedua, memungkinkan pemasangan aksesoris atau komponen seperti kabel, pipa, atau sensor. Ketiga, mengurangi berat material tanpa mengurangi kekuatan secara signifikan atau biasa pada konstruksi rangka. Dan yang keempat, menyesuaikan konstruksi mekanis agar komponen dapat bergerak atau dipasang dengan benar. Dan yang terakhir yaitu menambah ventilasi atau aliran fluida untuk kebutuhan teknis. Selanjutnya ada metode dari pelubangan. Yang pertama yaitu pelubangan manual. Center punch untuk memberi tanda awal agar mata bor tidak bergeser. Kemudian ada hand drill manual untuk pada material kayu atau logam tipis. Kemudian pelubangan menggunakan mesin. Ada electric drill atau bertangan listrik yang fleksibel digunakan pada kayu, plastik maupun logam. Kemudian ada bench drill yaitu mesin bor duduk, yaitu stabil dan presisi, cocok untuk lubang yang membutuhkan posisi tepat. Kemudian radial drill machine digunakan pada benda kerja yang besar dan berat. Kemudian ada pelubangan khusus. Yang pertama yaitu punching machine atau membuat
lubang cepat pada plat logam dengan tekanan hidrolik. Kemudian ada hole saw untuk membuat lubang besar, misalnya instalasi pipa. Kemudian ada laser drilling digunakan untuk membuat lubang mikro pada industri elektronik. Selanjutnya yaitu materi mengenai penyambungan. Penyambungan adalah proses menggabungkan dua atau lebih bagian material sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban tertentu. Penyambungan dapat bersifat permanen maupun tidak permanen, tergantung kebutuhan desain dan fungsinya. Dalam perbengkelan, penyambungan merupakan proses penting dalam pembangunan rangka, konstruksi mesin, instalasi perpipaan, hingga perakitan komponen. Kemudian tujuan dari penyambungan yaitu pertama menggabungkan material untuk membentuk satu struktur yang lebih besar, kemudian memperkuat atau memperbaiki bagian yang rusak. Ketiga, menghemat material dengan menyambung potongan kecil menjadi bagian yang lebih panjang. Keempat, yaitu memungkinkan perakitan dan pembongkaran pada produk yang membutuhkan perawatan. Yang terakhir yaitu membuat konstruksi memiliki bentuk yang sesuai desain, terutama pada rangka dan panel. Selanjutnya di sini terdapat metode penyambungan. Untuk metode penyambungan ini ada 4 diantaranya yaitu mekanis, las, perekat, termal, dan kimia. Yang pertama yaitu mekanis. Di sini mekanis itu terdapat baut dan mur merupakan metode umum pada mesin konstruksi rangka dan pipa. Yang kedua itu rivet atau paku keling merupakan sambungan permanen pada plat logam, cocok untuk badan pesawat atau tangki. Yang ketiga yaitu klem dan bracket digunakan sebagai penahan sementara atau sambungan tanpa merusak material. Yang kedua yaitu las. Yang pertama terdapat las SMAW atau stick welding umum digunakan karena mudah dipelajari. Yang kedua adalah las MIG atau MAG hasil rapi dan cepat cocok untuk produksi massal. Yang ketiga itu las TIG sangat presisi digunakan pada aluminium, stainless steel dan pekerjaan halus. Yang keempat yaitu las oksiasetilen digunakan pada perbaikan atau pemotongan. Yang ketiga yaitu penyambungan perekat. Yang pertama yaitu menggunakan epoksi untuk logam dan plastik. Yang kedua lem kayu untuk konstruksi kayu. Ketiga yaitu lem PVC untuk pipa air. Dan yang terakhir yaitu penyambungan termal dan kimia. Yang pertama itu terdapat soldering, melekatkan komponen elektronik atau logam tipis. Yang kedua brazing, merupakan menyambungkan logam berbeda jenis dengan logam pengisi. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.